Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Satu program yang lahir dari hasil pengkajian, penelitian, intinya Tridharma dari perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh para dosen Universitas Kristen Maranatha. Nah, kita akan awali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih bahwa Engkau terus berkarya melalui penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, dan Engkau memanggil setiap kami sebagai kawan sekerja Allah untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu Bapak berkati percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha ini. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas satu jurnal hasil dari pengabdian masyarakat. Nah, jurnal tersebut kalau ditulis dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan tema literasi keuangan bagi pelajar SMA Penabur Kristen 1 Cirebon untuk mempersiapkan mereka menjadi investor yang cerdas. Nah, kita telah didampingi seorang narasumber, dosen dari Fakultas Bisnis, dan kita akan berkenalan dengan Bapak Peter. Silakan Pak Peter untuk memperkenalkan diri kepada para sahabat Maranatha. Silakan Pak Peter. Perkenalkan, nama saya Peter, saya dosen di Fakultas Bisnis, program studi S1 Manajemen. Ya. Oh ya, Bapak sudah di Maranatha berapa tahun ya? Tahun ini per September 20 tahun, Pak. Wah, 20 tahun ya. Jadi cukup lama ya, 20 tahun. Jadi kalau Bapak S1-nya di mana? Di Maranatha. Maranatha S2? S2 saya di ITB, Pak. ITB, S3-nya? S3 saya di Unpar, Pak. Oh ya, beda-beda ya universitasnya. Baik Pak Peter, dalam kesempatan ini kalau saya lihat ini jurnal dari konteksnya pengabdian ya, masyarakat ya. Nah, ini saya kira pengabdian masyarakat juga bisa diangkat menjadi satu jurnal, ya kan? Jadi tidak harus yang penelitian, ya. Pengabdian masyarakat pun juga bisa menjadi sebuah jurnal. Nah, ini satu hal yang menarik bahwa Tridharma perguruan tinggi adalah menegaskan 3 tugas utama dari seorang akademisi, seorang dosen. Yang pertama adalah di dalam bidang pendidikan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah Pak, Bapak dalam konteks ini kan menulis jurnal ya, tadi dengan judul Literasi Keuangan bagi pelajar SMA Penabur Kristen 1 Cirebon, agar mempersiapkan mereka menjadi investor yang cerdas. Ya. Nah kalau boleh saya tanyakan Pak, apakah untuk membentuk anak-anak SMA ini menjadi investor ya, ini kalau saya bayangkan pengabdian kan tidak bisa hanya sekali ya, pokoknya saya beri ceramah langsung mereka bisa menjadi seorang investor, kan ada sebuah proses. Bagaimana Pak Peter dalam masalah ini? Jadi pertama kali kami datang itu tentunya bentuknya ceramah. Jadi ketika kami datang, kami memberikan pemahaman tentang literasi keuangan. Nah, lalu setelah itu kami sampaikan juga mengenai simulasinya seperti apa ya. Contohnya kami di sini mengarahkannya pada pasar modal, saham. Paham. Nah, jadi di situ setelah anak-anak mulai paham, nah mulailah setelah itu kami masuk ke jenis-jenis investasi. Kami perkenalkan kalau investasi itu bukan hanya di saham, bukan hanya jenis investasi yang yang trending saja, tapi banyak sekali pilihannya. Ketika mereka tahu itu, nah mereka sudah memahami, nah, barulah kami mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Salah satunya mungkin ketika kami berkunjung hanya datang, lalu setelah itu pulang, mereka akan kehilangan yang setelah disampaikan mungkin bisa menguap gitu ya Pak ya. Nah, tetapi kami tetap jaga hubungan dengan cara ya, jika ada pertanyaan yang hendak ditanyakan lebih lanjut, kalau misalkan mereka masih bingung, mereka boleh kontak kami Pak. Kami terus arahkan kepada mereka, kalau memang mereka butuh, ya kita akan terus bantu mereka. Gitu, Pak. Tapi ya
Intinya bukan mereka untuk coba-coba investasi, tapi keingintahuan mereka sebagai pelajar sejauh mana gitu ya Pak. Itu yang kami arahkan tuh seperti itu. Supaya itu tertanam di dalam pemikiran mereka, kalau mereka tuh harus melakukan hal-hal yang memang jalurnya itu jalur yang benar gitu Pak. Ya, saya berkaitan dengan apa yang disebut dengan literasi. Ya. Dalam hal ini adalah literasi keuangan. Kalau saya menangkap bahwa di dalam masyarakat kita itu belum terlalu menempatkan literasi keuangan itu sebagai suatu budaya. Ya. Jadi maksud saya begini, kalau saya tahu ya ini keluarga-keluarga yang ya kebetulan saya orang Tionghoa ya, jadi keluarga-keluarga Tionghoa itu literasi keuangan itu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu di meja makan, ataukah kalau mereka pergi bersama, atau ketika mereka menjumpai satu hal, maka di situ ada satu diskusi tentang tanda petik tadi literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat bahwa keberhasilan dalam literasi keuangan ini juga ditentukan oleh interaksi anak-anak ini dengan orang tua. Apalagi ini masih pelajar gitu ya Pak ya. Jadi masih pelajar maka mereka secara ekonomis masih tergantung ya kepada orang tua. Sehingga mungkin alangkah baiknya kalau seandainya ke depan di samping kita mengadakan pengabdian masyarakat di SMA itu juga melibatkan orang tua itu. Bagaimana Pak Peter dalam hal ini? Jadi memang Pak, kami sekarang sedang menggodok program, di mana program ini kami ya, namakan sementara itu film, ya Financial Literacy Movement. Nah, rencananya kalau memang program ini sudah matang, mungkin kami akan menggandeng juga pada OJK Pak. Otoritas Supaya Jasa apa? Keuangan Supaya ya. dampaknya itu kuat gitu Pak ke masyarakat. Jadi bukan hanya pada pelajar, tapi juga mungkin pada masyarakat umum gitu Pak. Iya. Dalam film ini, dalam Financial Literacy Movement ini, kami buat semacam apa ya, silabusnya gitu ya Pak ya. Nah, kami tawarkan, pilihlah sesuai kebutuhan gitu ya Pak. Jadi kita udah siapkan menunya, masyarakat tinggal memilih, nah, kita akan masuk. Nah, jadi memang kita akan berusaha untuk menyentuh lebih banyak lagi, lebih dalam lagi itu kepada masyarakat ya, baik itu mungkin orang tua, bahkan mungkin guru, ya, dan juga mungkin masyarakat pada umumnya. Ya. Kami ya mungkin sekitar 2 bulan yang lalu juga melakukan pengabdian Pak. Nah kami lakukan pada GKI Metro, GKI Bandar Lampung. Bandar Lampung ya, di metode di Bandar Lampung. Betul Pak. Dan juga guru-guru kami buka ya khusus untuk GKI Metro, GKI Bandar Lampung dan juga guru-gurunya. Itu kami lakukan selama 2 hari Pak. Tentunya materinya pasti berbeda dengan yang diberikan pada anak SMA. Pelajar ya. Iya Pak, saya tertarik ya dari tulisan yang Bapak sampaikan dalam jurnal itu menyatakan bahwa OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2019 itu melaporkan bahwa ada perkembangan kemampuan literasi keuangan. Ya, dari semula 29,7% lalu naik gitu ya, 38,03%. Ya, memang ada kenaikan. Sehingga wawasan orang terhadap literasi keuangan itu meningkat gitu ya. Tapi ternyata perkembangan kemampuan literasi keuangan tersebut juga menyatakan bahwa itu bukan berarti sudah cukup memadai. Karena pelajar di Indonesia itu justru sangat rendah ya dari sudut kemampuan literasi keuangan. Jadi wawasan ini boleh naik ya, tetapi realitanya dalam hidup sehari-hari para pelajar atau mungkin juga para mahasiswa belum memiliki satu literasi keuangan yang standar begitu. Bagaimana itu Pak Peter? Jadi memang kami juga pernah melakukan ya Pak ya webinar secara nasional terkait dengan literasi keuangan ini. Waktu itu lumayan banyak pesertanya. Nah,
Tapi memang di situ kami mendapatkan ya apa yang dibilang oleh Pak Yohanes tadi gitu ya, menurut surveinya OJK gitu ya. Nah itu betul-betul mereka tuh kebingungan gitu. Apa sih mengenai pengelolaan keuangan? Apa sih yang namanya investasi? Mereka tuh cuma tahu kulitnya tapi nggak tahu dalamnya gitu ya. Tahu namanya gajah tapi bentuk gajah itu seperti apa gitu Pak. Nah jadi kami terus mencoba mengedukasi. Nah jadi di situ kami terus pancing. Nah jadi tujuan kami itu intinya ingin memperkenalkan ya literasi keuangan ini terus menerus pada masyarakat maupun juga pelajar. Nah makanya ya, seperti yang tadi saya bilang kita membuat yang namanya film. Film ini financial literacy movement ini bertujuan untuk bisa meningkatkan literasi keuangan pelajar maupun mahasiswa karena ya kalau kita lihat nah, ini latar belakang ya salah satu latar belakang kenapa kami sampaikan kepada siswa ya salah satunya adalah kalau saya nggak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya itu mulai muncul yang namanya kalau di TikTok tuh ada oh murah banget gitu ya nah itu kan sampai akhirnya terkena kasus ya sama kepolisian karena ya dianggap apa merugikan banyak orang gitu ya dianggap pencucian uang dianggap uh, apa ya scamming dan lain-lainnya nah mereka diiming-iming wah kalau investasi kayak gini bakal menguntungkan gitu ya nah sebetulnya kan kalau investasi yang baik itu tidak akan langsung instan menguntungkan tidak akan langsung meledak dengan hasil yang luar biasa juga nah ini kita sampaikan setiap kesempatan baik itu untuk masyarakat baik untuk siswa baik untuk siapapun kita sampaikan jadi minimal itu dulu yang tertanam nah jadi kita menyikapinya kita tanamkan dulu pemikiran yang benar yang harusnya sih seperti apa supaya logika mereka berjalan ya jangankan orang yang mungkin tidak mengenal namanya literasi keuangan atau literasi keuangannya tidak mungkin orang yang udah kenal literasi keuangan pun bisa tertarik tergiur karena apa keuntungannya besar tinggal logika berpikirnya berjalan atau tidak gitu ya Pak ya jangan kan mungkin hanya emosi yang jalan gitu wah saya pengen cepat kaya gitu ya nah mungkin itu ya kita harus tanamkan logika berpikir yang benar arahan pemikiran yang benar Ya, saya tangkap memang di dalam makna literasi keuangan bukan sekedar pengetahuan, ya. Tapi sebenarnya di dalam pengetahuan itu harus dasar yang paling utama itu mentalitas, cara berpikir gitu ya. Orang bisa tahu banyak, tapi kalau dia tidak punya mentalitas yang mendukung pengetahuan ini ya sepertinya tidak bisa berjalan dengan baik begitu kan. Nah, Pak, ini saya kira menarik ya. Dalam kemampuan literasi keuangan ini kan tadi berkaitan dengan mentalitas. Kalau saya boleh menyebutkan juga seharusnya sejajar dengan kesadaran anggota masyarakat. Ya, kesadaran bagaimana mereka ini mengelola keuangan. Yang kita jumpai bahwa begitu banyak anggota masyarakat kita itu terlibat dengan pinjaman online. Ya. Bahkan yang mengejutkan pinjaman online ini melibatkan juga pendidik. Ya. Nah, pendidik kan orang-orang yang sudah terlatih, berpikir rasional gitu kan. Tapi anehnya, bahkan di sini disebutkan salah satunya adalah profesi guru menempati urutan nomor 1 ya, dalam meminjam secara online. Bagaimana Pak untuk melihat ini ya, supaya orang itu, saya khawatirnya begini Pak, bahwa kita ini bisa dicari banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi kita tidak disiapkan secara mental. Sehingga akibatnya pengetahuan kita yang cukup lumayan gitu ya, literasi itu tidak bisa memampukan kita untuk memiliki satu kesadaran mentalitas dalam pengelolaan keuangan. Bagaimana itu Pak Peter? jadi memang yang saat ini ada di masyarakat kita Pak banyaknya mereka tuh akan menabung nanti sisanya gitu ya Pak ya jadi kalau saya punya gaji setiap bulan pendapatan setiap bulan yang akan saya tabung adalah sisanya baiknya seperti itu nah jadi mereka ya pasti yang pertama tidak akan pernah menabung karena pasti habis dan selalu kurang nah, lalu yang kedua prinsipnya adalah tidak mencukupkan dengan apa yang ada jadi
ingin bergaya hidup konsumtif, ingin seperti orang lain yang mungkin tingkatan ekonominya berbeda gitu ya, dan mungkin penghasilannya berbeda. Dan nah ini mereka anggap pinjol ini sebagai suatu alternatif instan. Instan ya. Sangat cepat sekali pencairannya. Di mana skemanya sebetulnya sangat merugikan ya. Jadi misalkan saya pinjam 1 juta, mungkin nggak 1 juta yang saya terima gitu. Di depan tidak ada potongan, administrasi macam-macam. Lalu setelah itu bunganya juga tinggi gitu ya. Nah ini kan sebetulnya yang tidak diperhitungkan. Yang dipikirkan apa? Yang penting saya ada dulu sekarang uang. Saya pengen beli sesuatu barang yang saya butuhkan gitu ya. Nah ini bukan hanya di tataran pendidik, ya, tapi ini hampir seluruh masyarakat kita. Ya. Saya pernah ditelepon ya, jadi oleh pinjol. Jadi teman saya ini pinjam uang ke pinjol, tapi saya nggak tahu gimana pinjol ini bisa punya nomor saya. Ya, saya ditelepon, kasih tahu ya teman kamu itu bayar dong. Waduh, siapa ya? Nah, akhirnya saya kontak teman saya, kamu pinjol ya, beresin. Kalau dia memang betul-betul tahu semua kontak kamu, nama kamu yang hancur, nama kamu yang rusak. Memang kamu butuh apa? Oh iya, kemarin pengeluaran luar biasa. Kalau setiap bulan kamu ada tabungan dari penghasilan, habis selalu kurang. Nah itu kenapa? Nah itu selalu digali dulu akar permasalahannya apa. Kan sebetulnya ya, saya kembalikan pada firman Tuhan ya Pak. Sebetulnya kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu ya yang ada kita bersyukur ya Pak. Tidak akan mengeluh, tidak akan mencari pinjaman. Bahkan kita bisa mungkin menabung untuk dana darurat. Nah ini yang tidak dilakukan oleh masyarakat kita. Tidak menyiapkan dana darurat. Sebetulnya kalau mereka mempersiapkan semuanya dengan baik di awal begitu gajian, oh saya harus saving nih. Misalkan gaji saya 4 juta nih, saya saving deh 500.000, saya masih punya 3,5 juta, kan bisa dikelola dengan baik. Misalkan seperti itu. Atau misalkan saya punya gaji 10 juta, saya simpan deh 1 juta setiap bulan. Atau mungkin 30%-nya saya cukup hidup 7 juta. Misalkan itu bisa dikelola dengan baik ya. Makanya setiap kali ada kebutuhan, setiap ada hal yang memang membutuhkan yang besar, sudah ada backup-nya gitu. Jadi kita tidak usah mencari dari pinjol atau mungkin pinjaman atau mungkin kalau masyarakat kita tuh senangnya hobinya BPKB kendaraan ya Pak ya, digadaikan gitu Pak. Nah itu juga kan salah satu solusi yang memang selalu dilakukan oleh masyarakat kita. Bahkan saya lihat itu kadang-kadang konyol sekali karena ada orang yang sampai menyerahkan sertifikat rumah demi pinjaman. Dan memang akhirnya tragis. Ya, rumahnya akhirnya disita oleh bank. Sampai dia menjadi homeless. Dari orang yang saya kenal secara ekonomi itu sangat lumayan, bahkan orang tuanya itu saya kenal, ekonominya itu sangat tinggi, sampai anak ketika orang tuanya meninggal, anaknya ini homeless. Nah, lihat di mana letak masalahnya. Orang tuanya ini berjuang dan dia tahu nilai uang, sehingga dia itu hanya membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya, bahkan dia juga untuk dirinya itu juga tidak mau terlalu memanjakan. Nah, anaknya tidak tahu proses. Ya, anaknya taunya enak. Dan sayangnya orang tua ini tidak, ya memang sudah memberi teladan, tapi tidak melatih anak ini dalam literasi keuangan secara mental. Sehingga anak ini tidak mempunyai satu gambaran spiritual bagaimana saya harus menyikapi keuangan. Jadi selama orang tuanya masih hidup, dia masih aman. Tapi akhirnya memang satu demi satu dipanggil dan akhirnya anak ini bersama dengan pasangan hidupnya juga ya kok ketemu pasangan hidup yang sejenis ya saya katakan gitu. Sehingga harta orang tua yang sebenarnya lumayan besar, ya ada beberapa rumah yang ada, itu bisa habis satu demi satu dan akhirnya mereka menjadi homeless. Nah, masyarakat kita juga sama itu. Jadi bulan ini beli motor baru, ya 3 bulan lagi motornya udah dijual dengan harga yang lebih rendah, lalu dia kembali
kepada pola yaitu pinjaman online kemana-mana, ya. Kalau perlu juga sawah di gadekan dan sebagainya. Maka ini kembali kepada satu hal yang mendasar. Ini yang saya kadang-kadang bingungnya di sini, Pak Peter. Masyarakat kita ini menyebut masyarakat yang beragama, tetapi jiwanya itu materialistik. Ya, seorang yang beragama yang memiliki spiritual itu kan yang dikatakan oleh Pak Peter itu mencukupkan diri dari apa yang dia punya. Kalau punya, saya membeli. Kalau tidak punya, saya menahan. Ya. Nah, kemampuan untuk menahan diri, menguasai diri, ini belum menjadi spirit, esensi utama dari hakikat agama. Agama akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan, menguasai diri. Nah, kita sudah berbicara di dalam sesi yang pertama ini, nanti kita lanjutkan percakapan kita, tentunya akan lebih menarik dalam sesi kedua atau segmen yang kedua setelah informasi yang satu ini. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individuals with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. Flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Sanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputation, a bunch of facilities to support learning activities, and of course, a high-quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kita kembali lagi dalam program Inspirasi Maranatha, segmen yang kedua dalam konteks literasi keuangan bagi para pelajar. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Peter. Pak Peter, tadi kita sudah bicara ya bahwa kecenderungan ya,
para pelajar dan mahasiswa di masa kini itu mereka cenderung kepada yang konsumtif ya, dan boleh saya katakan bukan hanya konsumtif, hedonistik. Ya. Jadi itu pengaruh dari media sosial. Jadi mereka lihat temannya ini kok bisa ke kafe, bisa juga jalan-jalan liburan, bisa shopping dan sebagainya ya. Nah, sehingga mereka ini sering membelanjakan uang yang sebenarnya bukan kebutuhan mereka gitu ya. Lebih tepat berdasarkan keinginan-keinginan yang sifatnya itu tidak primer gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks ini ada perbedaan antara literasi keuangan dan motif. Ya. Di sini ada literasi, ada motif yang berkaitan tadi saya sebutkan dengan mentalitas. Nah, Pak, bagaimana Pak ya supaya di dalam program literasi keuangan yang Bapak lakukan dalam konteks pengabdian masyarakat ini, supaya kesadaran atau mentalitas mereka ini juga diperdalam gitu ya, mengalami pencerahan sehingga mereka tidak hanya tahu. Bagaimana Pak Peter? Kalau kami menyampaikan kepada para pelajar, ya, pertama-tama adalah tujuannya mereka mau apa. Kita tanya dulu, tujuan mereka mau apa. Kalau misalkan, oh saya pengen iPhone gitu ya, iPhone 14 gitu ya, iPhone 14. Wah, ya bagus ini speknya gini. Dipakai nggak gitu ya, speknya betul-betul full nggak, berguna nggak. Nah, kita biasanya membandingkan dengan yang biasa, selisih harganya berapa gitu ya. Nah, kalau uang ini misalkan kita nabung saham, kita beliin nih saham, atau mungkin simpan deh deposito supaya safe gitu, supaya aman walaupun bunganya kecil. Uangnya gimana, bisa pakai yang lain. Nah, terus kalau iPhone-nya gimana, nggak butuh sih. Nah, kita kembalikan pada mereka. Jadi pola pikir mereka yang disuruh untuk berpikir ulang. Ya, jadi mereka yang memproses. Jadi memang kita berusaha menyampaikan kalau yang namanya keinginan itu tidak akan pernah habis. Tidak terbatas. Betul. Nah, tapi kembali kita butuhnya apa? Ya kan, saya butuh handphone. Oh, berarti handphone yang cukup aja. Misalkan tidak usah yang speknya terlalu tinggi. Oh, berarti kisaran harga mungkin sekitar 3 juta atau mungkin 2 juta lewat gitu. Nah, kan kalau saya beli iPhone berarti harus di atas belasan juta gitu Ya, Pak ya. di atas berapa? Bisa di atas 12 atau 15-an ya. Betul Pak. Nah, itu. Lalu ya kalau misalkan kepada masyarakat keinginannya pasti udah lebih banyak lagi ya Pak ya. Nah, saya sampaikan misalnya saya tanya, pakai kendaraannya apa nih ke sini gitu kan. Wah, motor siapa yang paling bagus gitu, saya suka tanya dulu. Nah, biasanya kalau mereka sudah menyampaikan, wah bagus ya Pak, misalkan gaji guru misalkan kurang lebih cuman 4-5 juta misalkan. Tapi motornya itu bisa yang harganya 30 juta sekian. Oh, Bapak ada usaha lain? Nggak ada Pak, mengandalkan ini. Iya Pak. Nah, terus makan sehari-hari gimana? Ya kan istri saya kerja juga. Oh, masih masuk akal. Tapi kalau misalkan istrinya tidak bekerja, dia pengen tampil dengan motor yang bagus, yang wah gitu ya. Nah, ini mulai. Pak, tujuannya apa? Ya enak Pak, dipakainya gitu ya. Pasti enak memang. Iya, kan harganya juga. Pasti enak gitu. Bapak, kalau pakai motor yang biasa, sampai nggak Pak ke sini? Sampai Pak. Nah, terus lebihnya bisa dipakai buat apa? Bisa dipakai buat perbaiki rumah Pak. Oh, rumah Bapak perlu diperbaiki? Iya. Tapi kenapa Bapak pilih ini? Ya, supaya kelihatannya bagus aja Pak di luar. Ya kan, saya mulai ubahnya di pola pikir gitu. Ya, jadi kalau pola pikir berubah, otomatis suatu saat dia akan terus berpikir, keinginannya itu akan ditekan. Ditekan supaya apa? Dia hanya memenuhi apa yang dia butuhkan. Ya, jangankan masyarakat ataupun pelajar yang tidak memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Bahkan mungkin saya pun, karena saya hobinya otomotif, saya lihat, wah ini mobil bagus ya spesifikasinya. Nah, tapi ya puji Tuhan, sejak saya menikah, istri saya yang jadi remnya saya Pak. Yang penting bisa dipakai. Ya. Jadi saya ya berhenti. Hobi otomotif saya sekarang hanya mengamati, tidak membeli. Kenapa? Karena kalau saya terus ulang ya emang kita nggak punya uang Pak.
Kenapa? Karena ya terus konsumtif gitu Pak ya. Suatu saat ya itu menerap pada diri saya berpikir iya betul ya, butuh bukan ingin. Nah itu yang kita sampaikan. Nah, lalu kedua saya sampaikan, kalau uang kelebihan ini dibuat jadi investasi, nah itu ujungnya 5 tahun lagi jadi berapa? Saya bikin stimulasi. Jadi simpan harga saham misalkan di BCA 5 tahun ke belakang sampai sekarang. Terus di tengah-tengahnya kan ada stock split macam-macam. Saya ceritain semua. Mereka cuman melongo. Wah, sayang ya uangnya tuh nggak dipakai untuk investasi. Nah, sekarang kalau motornya sekarang dijual, harganya naik atau turun? Pasti turun. Turun. Nah, rugi nggak? Iya ya. Nah, mulai pola pikirnya kita ubahin supaya mereka memikirkannya utuh. Oh iya, kalau kendaraan itu bukan yang utama, kalau gengsi itu bukan yang utama, gaya hidup bukan yang utama, yang paling utama adalah memikirkan masa depan. Ya, jadi kita nggak bicara masalah investasi saja, tapi masa depan tuh harus direncanakan dengan baik. Nah, saya kira ini penting ya, bahwa di dalam setiap agama yang ada misi itu jangan hanya mengajarkan bagaimana dekat dengan Tuhan, ya, tapi bagaimana makna dekat dengan Tuhan itu diwujudkan dengan kemampuan kita untuk bisa mengelola keinginan-keinginan kita itu yang liar. Nah, karena itu di dalam konteks ini saya teringat akan ucapan Tuhan Yesus itu ya, barang siapa yang mau mengikut aku, yang menyangkal dirinya, ya, menyangkal diri, ya, deny yourself, memikul salibnya, ya, memikul tanggung jawab, lalu dia mengikut, meneladan aku. Dan dalam hal seperti ini memang poin pentingnya adalah yang paling sulit itu menyangkal diri. Itu paling sulit sekali. Tapi sebenarnya menyangkal diri kalau kita lakukan, itu membuat kita membuat satu investasi ke masa depan. Saat ini memang berat, tapi sebenarnya dengan menyangkal diri kita sebenarnya sedang membuat investasi jangka panjang di masa depan. Nah, Pak, dalam konteks ini saya sangat tertarik di dalam tulisan Bapak itu ada dalam program pelatihan ya Pak ya. Itu minimal ada 3 poin yang saya tangkap itu ya. Ada literasi keuangan dan profil risiko, ya. Lalu ada simulasi perdagangan virtual, dan yang ketiga adalah perencanaan investasi. Nah, saya kira perlu di-share ya 3 poin ini kepada para sahabat Maranatha sehingga mereka pun juga bisa ngerti apa itu literasi keuangan, profilnya risikonya apa itu. Lalu simulasi perdagangan virtual dan yang ketiga perencanaan investasi. Silakan Pak Peter. Untuk materi literasi keuangan itu kita jelaskan apa sih literasi keuangan pada para siswa ya. Mereka dijelaskan mengenai jenis-jenis dari literasi keuangannya itu apa-apa saja. Lalu setelah mereka mengerti, baru kita melakukan tes ya. Tes mengenai profil resiko dari masing-masing pelajar. Nah, kita bagikan angket, lalu mulai mereka mengisi. Jadi mereka mengisi angketnya, lalu sambil dilakukan pembicaraan yang lebih lanjut, nah, kita langsung hitung semua di belakang layar. Nah, lalu kita bagikan lagi ke anak-anaknya. Nah, mereka sampai ya, kurang lebih itu rata-rata ya, mereka tuh ada di resikonya rendah dan juga sedang. Ya, jadi mereka tidak berani untuk resiko tinggi ya. Lalu berikutnya kita perkenalkan simulasi perdagangan secara virtual. Jadi anak-anak diminta download aplikasi dari salah satu provider, bukan provider ya, disebutnya mungkin dari perusahaan sekuritas yang memang bekerja sama dengan Maranatha Pak. Nah, diminta download, mereka disuruh trading saham. Yang memang waktunya sangat singkat Pak ya. Nah, tapi ya, di situ mereka mulai bisa melihat ketika mereka beli itu harganya berapa, setelah mereka jual itu berubahnya berapa, jadi berapa. Jadi ada kemungkinan harganya naik, ada kemungkinan harganya juga turun. Nah, ini tujuannya apa? Supaya mereka ngelihat kalau saya mau beli saham tuh harus ngapain sih?
Nah, yang pertama kita jelaskan. Coba dilihat analisis fundamentalnya. Fundamental itu berbicara mengenai dasar dari perusahaan, keuangannya perusahaan. Nah, itu seperti apa? Kondisi perusahaan seperti apa? Itu fundamentalnya. Lalu kita melihat juga analisis teknikalnya. Teknikal itu apa? Nah, ini pergerakan harga saham. Tapi kami hanya jelaskan, tidak mengajarkan pada siswa karena terlalu berat, Pak. Ini kan masuknya di pasar modal ya, Pak, di fakultas bisnis. Jadi materinya kita nggak terapkan kepada mereka, tapi hanya diperkenalkan saja. Nah, setelah itu mereka barulah mengerti, kalau jual beli saham tuh kayak gini ya. Nah, dikasih uang berapa ya secara virtual, dijual jadi berapa, saya untung atau saya rugi gitu, Pak. Nah, itu yang supaya mereka dapat pengalaman. Jadi ketika mereka untung, mereka senang. Tapi begitu mereka rugi, berpikir mereka, ternyata harus hati-hati ya, tidak gampang juga gitu, Pak. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah perencanaan investasi. Nah, di sini kami memperkenalkan jenis-jenis investasi, Pak. Jadi investasi itu kami sampaikan tidak selalu hanya di saham. Jadi investasi itu bisa dalam bentuk real asset maupun juga kalau real asset kan emas, tanah, rumah seperti itu. Nah, bisa juga dalam bentuk investasi di keuangan maupun di pasar modal gitu, Pak. Nah, kalau keuangan kan bisa deposito atau mungkin bisa di beli surat hutang, seperti itu, obligasi. Nah, kalau di saham ada reksadana, ada saham. Nah, kami sampaikan itu supaya mereka terbuka wawasannya, supaya mereka juga ketika ditawari investasi yang aneh gitu ya, baru dengar dan nggak ada gitu, Pak, mereka harus cek itu. Ya, kita ajarkan itu supaya mereka selektif. Jadi jangan sampai nanti muncullah berita gitu ya, ini siswa menggegerkan gitu ya, Pak ya, karena mereka investasi tapi asal nggak mengerti gitu. Ya memang kami pernah menemukan juga yang orang tuanya investor, Pak. Jadi di rumah papahnya tuh punya satu ruangan kerja khusus, di dalamnya tuh banyak monitor pergerakan harga saham. Jadi papanya memang investor, jadi anak ini udah piawai. Pak, kalau di pelaksanaannya di prakteknya kayak gini. Ya betul, gini. Kita jelaskan lagi. Jadi, papa saya nggak pernah menjelasin. Nanti kalau udah besar, kalau udah kuliah, kamu baru dijelasin. Jadi papanya nggak mau anaknya terjun lebih awal. Mungkin ya papanya melihat mental anak muda begitu, Pak ya. Karena ya jujur aja, kadang kita juga terbawa emosi, Pak, kalau di trading ya, bukan investasi. Jadi kita jual beli saham, kadang terbawa emosi, wah ini lagi naik gitu ya, atau ini wah gitu ya. Kadang suka terbawa emosi. Nah, makanya itu pentingnya pengendalian diri gitu. Nah, makanya dari 3 materi ini kami berharap bisa memperlengkapi para siswa gitu. Jadi mereka punya pemahaman yang utuh terhadap investasi. Saya kira menarik ya, bahwa pola pembelajaran ya dalam hal literasi keuangan itu juga sama seperti perkuliahan, tidak lagi kita hanya ceramah, memberikan pembekalan, baru selesai. Tapi lebih tepat, ada 2 model yang saya tangkap. Yang pertama adalah case study, ya, studi kasus. Yang kedua adalah project based. Ya, jadi melalui 2 model ini orang dengan studi kasus dia belajar, ya, studi dari satu case gitu kan. Lalu pakai project based dia membuat satu proyek gitu kan. Nah, proyek ini dicoba. Tadi Ibu contohnya kalau pakai uang virtual tadi ya, nah dia kan seperti mengalami, iya ya saya ngalami rugi. Kalau ini virtual kamu rugi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu real sungguh-sungguh, kamu naruh uang misalnya berani 10 juta, lalu kamu gagal, kamu kehilangan 10 juta, padahal gaji kamu misalnya hanya 5 juta, kamu sudah minus, ya kan? 2 bulan kan gitu kan. Apalagi kalau nanti nilainya lebih tinggi